Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu Ita. Gimana kabarnya hari ini? Bahagia? Bahagia, sehat selalu. Ya. Ada yang nggak bahagia hari ini? Saya, Bu. Kenapa, Mas Ferry? Diputusin, Bu, sama saya. Jadi sedih ya? Iya, baru kemarin. Iya. Aduh. Ya, semoga lagi itu, Mas Ferry itu. Tuh udah ada semangat dari Mbak Aisyah, Pak Mas Ferry. Ya, Mbak Isa. Cari lagi, Pak Ferry. Ya, mudah-mudahan saya tetap semangat, Bu. Walaupun diputusin, saya akan tetap tegar, Bu. Iya, harus semangat. Semangat. Satu hilang, dua terbilang, Bu. Oh, ya bagus. Ya, semoga hari ini dengan bertemu saya, Mas Ferry bisa jadi lebih bahagia ya. Iya, amin. Ibu cantik sih, jadi saya bahagia. Aduh, terima kasih. Hari ini ada yang sedang bersedih selain Mas Ferry? Nggak ada ya? Kayaknya lihat muka-mukanya semua sedang bahagia. Nah, karena semuanya sudah bahagia, kita kali ini yang kita memulai kegiatan, mari kita mulai dengan membaca doa agar kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar, kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Silakan, mungkin Mas Ferry ketua kelasnya bisa memimpin doa dengan teman-teman. Baik, Bu. Teman-teman, untuk mengawali kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang tidak hadir kah? Ada, Anak-anak? Bu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Mas Faiz, Bu, nggak hadir. Mas Faiz, Mas kenapa Faiz. ya? Ada yang tahu Mas Faiz nggak hadir karena apa ya? Bu, nggak pernah masuk. Alfa. Iya. Oh, nggak ada keterangan berarti ya? Iya, Bu. Mas Ferry nggak menanyakan ke Mas Faiz? Enggak, Bu. Habisnya saya nggak punya nomor HP-nya, Bu. Aduh, satu kelas kok nggak punya nomor HP-nya. Iya, Bu. Ya. Habisnya nggak deket, Bu, saya sama dia. Ya, jadi ketua kelas harusnya Mas Faiz bisa mengayomi semua. Kalau ada teman yang tidak berangkat tanpa keterangan, Mas Ferry bisa mencari informasi. Iya, Bu. Nah, Insya Allah nggak nanti kalau berangkatnya datang karena saya apa? tanya itu ya, Bu. Habisnya jauh, Barangkali- Bu, rumahnya. Oh iya, coba ditengokin ke rumahnya, barangkali Mas Faiznya sedang sakit, teman-teman ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, kita akan mendiskusikan tentang tips menumbuhkan motivasi dalam belajar. Sudah sering dengar ya motivasi itu ya? Ya, Bu. Iya, saya yakin kalian semua juga sebetulnya punya motivasi dalam diri, tapi mungkin ayo motivasinya yang hari ini kayak Mas Ferry sedang tidak bahagia, sedang sedih, motivasinya sedang turun untuk belajar, tidak semangat ya Mas Ferry ya. Ya, Bu. Kadang kepikiran terus. Nah, tujuan dari layanan pada kegiatan hari ini yaitu agar kalian mampu untuk menganalisis hal-hal yang bisa menumbuhkan motivasi belajar dalam diri kalian. Lalu, kalian juga bisa mampu membangun motivasi dalam diri. Dan kalian mampu mengatasi hal-hal yang dapat menurunkan motivasi belajar. Apa aja sih hal-hal yang bisa menurunkan motivasi belajar? Nanti kita pelajari bersama di sini. Dan di akhir, nanti kita akan sama-sama untuk membuat kata-kata motivasi yang bisa menjadi pegangan kalian ketika kalian sedang
sedih, sedang tidak bahagia, sedang merasa malas untuk belajar, kalian akan teringat kata motivasi yang kalian buat untuk diri kalian sendiri, sehingga kalian nanti bisa termotivasi lagi untuk belajar seperti itu. Gimana? Kayaknya menyenangkan atau enggak nih yang akan saya sampaikan? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan, Bu. Menarik, Bu. Menyenangkan ya? Ya, Nah, nanti saya akan menggunakan metode project based learning. Udah pernah dengar belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum ya? Bu. Nah, project Bu. based learning ini nanti kita tuh akan membuat suatu project. Nanti saya akan menjelaskan dulu tentang materi ini biar kalian bisa paham, kalian punya gambaran, nanti kita berdiskusi bersama. Nanti saya akan membagi menjadi 2 kelompok. Nanti dalam 2 kelompok itu kalian masing-masing akan membuat proyeknya, membuat kata-kata motivasi menggunakan aplikasi Canva. Sudah ada semua ya aplikasinya ya? Udah, Bu. Udah, Bu. Ya, Ya. kemarin kan waktu P5 kalian sudah pernah praktek nih. Jadi pasti kalian bisa mudah untuk membuat proyek ini. Nah, biar kita bisa lebih semangat untuk mengikuti kegiatan hari ini, kita speaking dulu ya, sembari menghibur Mas Ferry nih. Mas Ferry yang sedang bersedih. Ya, semangat ya Mas Ferry ya. Ya, Bu. Yang lain juga biar semangat. Kita bergerak dulu, gerakan tangan kita. Jadi nanti speaking-nya tuh gini. Saya akan membagi 2 kelompok nih. Kelompok pertama Pak Ferry, Mbak Imas, Mbak Desela, sama Mbak Rino. Ini di sini, Mas. Ya. Terus kelompok kedua ada Bu Aisyah, Mbak Aisyah, Mbak Rina, Mbak Yuki, Mbak Iti. Ada yang belum kebagian kelompok? Udah, Bu. Sudah semua. Sudah semua, Bu. Nah, ingat ya kelompok pertama ada Mas Ferry, ada Mbak Aisyah, ada Mbak Desela, ada Mbak Rino, selebihnya di kelompok kedua. Sekarang angkat tangannya ke atas semuanya. Angkat Ayo. tangan. Ya, angkat tangan ke atas. Bu, bau Kalau ketek, kelompok bau. ya, Bau ketek. masih Bau. pagi Mbak Imas. Masih pagi. Wah, Ini Mbak Imas- ketahuan nih, Mbak Imas kayaknya nggak belum mandi ya. ya. Nah, angkat tangan ke atas. Nah, kelompok 1, kalau tangan saya turun ke sini, turun kayak gini, Kwek, Ya. kwek, kwek, kwek. turun kayak gini. Kalian tepuk tangan 1 kali. Jadi 1 kali turun adalah 1 kali tepuk tangan. Kalau saya turunnya 2 kali kayak gini, berarti 2 kali tepuk tangan. Tangan. Ya, Begitupun kalau yang kelompok 2. Sama ya, kalau ini tangan kanan saya seperti ini, berarti kelompok 2 yang tepuk tangan. 1 kali turun tangan seperti ini, berarti 1 kali 1 tepuk. kali. Siap? Siap, Ibu. Siap ya? Bu. Siap Ya. ya? Ya, siap, Bu. Oke, 1, 2, 3. Ayo. Tidak terdengar. Kurang kompak. Oke. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Bu Rino sepertinya terdelay sinyal ini ya. Iya. Bu Rino terdelay sinyal ini. Oke, seperti itu ya. Sudah Ya, semangat Bu. sekarang ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sinyalku mulai. Ya, sekarang sudah siap ya? Untuk Siap, memulai Bu. kegiatan sudah siap ya? Oke, kalau sudah siap, kita sudah sama-sama konsentrasi nih. Yang tadi Mas Ferry sedang tidak bahagia, sekarang sudah bahagia, sudah tepuk tangan, semuanya sudah tersenyum, sudah siap untuk memulai. Nah, ini kita akan membahas tentang tips peningkatan motivasi belajar. Sebelumnya, apa yang kalian pikirkan kalau ada kata-kata motivasi? Semangat. 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 Ya, betul. Nah, pentingnya meningkatkan motivasi belajar. Penting ya, motivasi dalam belajar itu penting ya.
Penting, Bu. Bu. Penting. Karena dengan adanya motivasi, kita jadi memiliki kemauan atau dorongan dalam diri untuk mencapai tujuan belajarnya. Seperti itu. Kalau kita sudah punya kemauan dalam belajar, punya dorongan, punya ambisi, di situ kita jadi bisa lebih memahami materi. Ya, dengan adanya motivasi belajar, seseorang akan senantiasa memiliki semangat dan dorongan untuk terus belajar tanpa paksaan dari pihak manapun. Seperti itu. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, anak-anak. Ada 4 faktor. Ya. Karena motivasi belajar ini sangat penting dalam kegiatan belajar kalian. Untuk apa? Untuk bisa mengalahkan rasa malas. Ya kan, semakin tinggi motivasi yang kita miliki, maka akan semakin kecil kemungkinan kita untuk melakukan penundaan dalam pelajaran. Kalau sudah motivasinya tinggi, kalau punya PR pasti akan segera diselesaikan. Seperti itu. Faktor yang mempengaruhi motivasi belajar yaitu yang pertama cita-cita. Kalian pasti punya cita-cita kan? Punya, Bu. Nah, kalian pasti ingin mewujudkan cita-cita itu kan? Iya, Bu. Ya, Bu. Nah, kalau kalian punya cita-cita yang tinggi, cita-cita yang ingin kalian wujudkan, itu bisa sebagai motivasi kalian untuk terus belajar. Kalian pasti ada kemauan untuk belajar kalau kalian punya cita-cita. Tapi beda halnya kalau kalian nggak punya cita-cita. Kalau ditanya apa, nggak tahu, Bu, sejadinya aja, itu yang membuat kalian tidak memiliki motivasi belajar. Maka sangat perlu untuk kalian menentukan apa cita-cita kalian dari sekarang. Yang kedua faktornya adalah kemauan dari diri kalian sendiri. Kemampuan itu bisa memperkuat motivasi kamu untuk melaksanakan tugas-tugas. Yang ketiga kondisi dari fisik, jasmani, dan rohani itu mempengaruhi motivasi belajar. Kalau kalian sedang tidak sehat, pastikan kalian akan merasa terganggu kan ya. Kalian jadi merasa tidak bisa konsentrasi belajar kalau sedang tidak sehat. Atau kalau kalian kayak tadi, Mas Ferry, kalian sedang merasa sedih, sedang merasa tidak bahagia, atau sedang merasa marah, itu juga bisa membuat motivasi belajar kalian terganggu. Makanya kalian harus bisa ini mengatur pola hidup kalian, biar kesehatan kalian tetap terjaga, juga bisa mengatur emosi mungkin, mengatur sikap mungkin, biar secara emosional pun kalian bisa terkontrol. Jadi motivasi belajar kalian akan terus meningkat. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Ini ada kondisi lingkungan dari sekolah, lingkungan rumah, ya. Bagaimana lingkungan sekolahnya, bagaimana lingkungan rumahnya, kondisi rumahnya, kondisi keluarganya, ya. Terus dengan siapa kamu bergaul. Semakin baik lingkungan pertemanan kalian, maka motivasi belajar kalian pun akan semakin besar. Kalau kalian berada di lingkungan yang teman-temannya nggak suka belajar, kayak gitu, nggak punya ambisi, nggak punya cita-cita apa gitu, sukanya main. Nah, itu motivasi belajar kalian juga pasti akan ikut turun. Makanya kalian harus pintar-pintar memilih teman. Begitu ya anak-anak ya? Ya, Bu. Nah, ini saya memberikan tips nih. Tips untuk kalian bisa meningkatkan motivasi belajar. Nih, ada kata-kata yang saya selipkan di sini. Orang hebat tidak dilahirkan dari kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka terbentuk melalui kesulitan, tantangan, dan air mata. Karena apa? Dalam memperoleh atau memperjuangkan suatu cita-cita, itu kan ada pengorbanan ya. Ya kan, betul? Betul. Nah, ini makanya saya berikan tips nih untuk kalian. Yang pertama, buat jadwal belajarmu sendiri. Sudah punya jadwal belum? Kapan harus belajar? Sudah? Atau hanya jadwal pelajaran dari sekolah aja? Kalian nggak mau? Kalau ada ulangan saja, Bu. Waduh, GPT. kebut semalam ya, ini ya, kalau modelnya kayak gitu ya. KS. Betul. Terus, sebentar.
Kenali gaya belajarmu. Di sini ada yang sudah tahu gaya belajarnya apa? Belum, Bu. Belum. Kalau yang belum, nanti setelah ini kalian coba bisa tes gaya belajar melalui online. Itu sudah ada. Jadi biar kalian tahu kalian punya gaya belajar seperti apa. Jadi nanti ketika kalian belajar bisa disesuaikan dengan gaya belajar kalian. Seperti itu. Kan nggak semua orang belajarnya harus dengan membaca. Mungkin kayak Mas Ferry suka belajarnya dengan mendengarkan kayak gitu. Atau Mbak Rino lebih suka dengan yang praktek langsung ketimbang membaca kayak gitu. Makanya kalian perlu tahu gaya belajar kalian tuh yang seperti apa. Terus kalian harus mengevaluasi hasil belajar. Ya, kalian tuh harus mengevaluasi kenapa sih saat ulangan ini saya nilainya segini, salahnya di mana, terus saya harus seperti apa untuk memperbaikinya, kayak gitu. Terus selanjutnya ciptakan target atau tujuan yang kuat. Kalian kalau ini ada targetnya nggak? Saya misalnya matematika harus dapat 9 gitu. Mentargetkan atau enggak anak-anak? Enggak, Bu. Enggak ya. Bu, kerjakan Nah, sebisanya mulai sekarang aja. Bu bisa mentargetkan semester ini saya harus peringkat masuk 5 besar kayak gitu mungkin. Nah, semakin kamu membuat target akan meningkatkan motivasi belajar kamu. Jadi kamu lebih fokus untuk belajar. Selanjutnya, hindari hal-hal yang mengganggu waktu belajarmu. Nah, kalau lagi belajar jangan sambil pegang HP. Kalau udah pegang HP itu pasti yang di-scroll apa? Lihat media sosial, TikTok kan, main game, nonton YouTube yang akhirnya belajarnya cuma 5 menit, nonton TikToknya Kayak Mbak Aisyah itu 1 jam. Tiktokan. Iya. Makanya ini ya, kamu harus Aisyah itu tahu. suka tiktokan itu, Bu. Iya, Mbak Aisyah suka Nggak TikTokan mau ya? belajar, Bu. Saya ajak kerja kelompok Iya, nggak Bu. pernah mau. Iya. Wah, Maunya aduh Mbak Aisyah. joget-joget, Wah, iya. sukanya joget-joget nih. Iya. Nah, selanjutnya cobalah belajar bersama teman. Bagus tadi Mbak Dino mengajak Mbak Aisyah untuk ayo belajar bersama. Kalau kalian suka belajar bersama teman, kalian tuh bisa ada partner untuk diskusi. Terus mempelajari materi secara bertahap. Itu tadi ya Mbak Rina, jangan model SKS ya. Jangan belajarnya cuma kalau mau ulangan ya. Karena kita itu kan nggak bisa tuh mempelajari, misal sudah terlewat 3 bab dipelajari dalam 1 malam. Ya kira-kira bisa masuk apa enggak itu anak-anak Enggak, Bu. cara belajar kayak gitu? Enggak ya? Dibakar, Mm-mm. terus diminum, Bu, airnya. Nah, ya cocok Tips Mbak apa Imas. lagi itu Mbak Mbak Imas? Imas itu sakti, Bu, itu. Oh, sakti betul. Terus Nyontek, jangan Bu, terlalu nyontek. memaksakan diri itu. Kalau kalian terlalu memaksakan diri juga tidak baik. Jadi makanya kalau belajar jangan kebut semalam, harus bertahap. Kalau memaksakan diri dalam 1 malam belajar harus sampai selesai, saya yakin nggak akan paham, besok paginya akan lupa semua. Dan akhirnya juga akan sakit kan kalau kalian kurang istirahat, terlalu memaksakan diri. Seperti Sakit itu ya, hatinya. Yang Bu Rino itu, Bu. Sakit Kayak hati. Itu, Bu. sakit nggak pernah hati. tidur. Nah, oke, ini sudah saya jelaskan tips-tipsnya. Kira-kira ada yang ingin bertanya? Cukup, Bu. Cukup? Oke, kalau cukup, Ya, Bu. oke. Karena tadi sudah saya jelaskan, sekarang kita masuk ke tahap project ya anak-anak. Nah, Baik. nanti tahap projectnya kalian, tadi sudah saya bagi 2 kelompok. Saya akan coba contohnya. Saya share contohnya ya. Sebentar. Nah,
Terlihat? Terlihat ya? Ya, Bu. Ya, Nah, terlihat, Bu. Nah, kalian bisa membuka aplikasi Canva, silakan pilih template yang kalian suka atau yang menurut kalian sesuai. Kalian buat kata-kata motivasi yang untuk kalian sendiri, yang bisa memotivasi kalian sendiri. Silakan bisa mulai dibuat, nanti untuk waktunya 2 menit cukup ya. Ya, Bu. Ya, silakan bisa dimulai dari sekarang, dibuka aplikasinya. Kalian buat sesuai dengan apa yang ada di pikiran kalian. Apa yang menjadi motivasi kalian untuk belajar sebagai pengingat kalian. Dikasih gambar, Bu. Ya, dikasih gambar, pakai template yang kalian suka, yang menurut kalian menarik, yang menurut kalian sesuai. Ada yang mengalami kesulitan? Kalimatnya bebas ya Bu Ita. Boleh ya? Bebas, boleh. Boleh, Oh. sesuai dengan apa sih yang jadi motivasi kalian. Misal nih, ya contohnya, kebahagiaan orang tuaku adalah tujuan hidupku. Misal seperti itu. Atau memberangkat orang tua haji adalah tujuan hidupku. Kayak gitu juga bisa. Nanti dikasih foto orang tuanya juga boleh. Bebas, bebas. Kalian boleh berekspresi di sini. Sudah? Sudah, Bu. Oke, coba Mbak Aisyah, coba tunjukkan hasilnya. Ya, baik, Bu. Coba ditunjukkan hasilnya, saya mau lihat seperti apa. Ibu enggak Wah, keluar. bagus sekali. Oh, oke, boleh. Bagus Saya- sekali gambarnya. Saya hentikan dulu ya. Boleh, silakan tunjukkan hasilnya Mbak Aisyah. Ya, bentar, Bu. Ayo kelompokku tunjukkan. Tunjukkan pesonamu. Muncul ya, teman-teman ya. Muncul. Oke, bisa dibacakan Mbak Aisyah. Prestasi dan kerja keras itu seperti sepasang sepatu yang saling berdampingan. Nah, bagus Mbak Aisyah, itu sudah bagus. Itu bisa menjadi motivasi untuk diri Mbak Aisyah ya. Bagus ya. Prestasi dan kerja keras itu hal yang harus dilakukan bersama. Kalau kita kerja keras, pasti kita akan mendapatkan hasil yang terbaik, Amin. yaitu prestasi. Selanjutnya ada yang sudah jadi lagi? Silakan, mungkin Mbak Imas sudah jadi. Sudah, Bu. Oke, boleh ditunjukkan Mbak Imas hasilnya seperti apa? Ya, bentar. Bentar ya, Bu. Ya, Saya bentar. Mungkin seperti ini, Bu. ya. Wah, ya, keren itu. Apa Mbak Imas? Selamat Dibacakan? datang masa depanku. Tidak ada keberhasilan tanpa kerja keras, keuletan, kegigihan, dan kedisiplinan. Oke, bagus sekali Mbak Bagus, Imas. Bu. Bagus, bagus dong, Bu. Bagus sekali tuh. Bagus, gambarnya bagus. Isinya juga bagus. Satu lagi mungkin yang bisa menampilkan hasilnya, Mbak Rino sudah? Ya, Bu. Ya, cuma ini saya kirim aja ke Ibu ya, soalnya Macar itu kok sinyalnya agak Oh, gitu. sinyalnya Oke. mutung. Iya, Ya, saya. oke. Iya, Ibu, nanti. Oke, semuanya berarti sudah ya, proyeknya sudah jadi. Nah, nanti akan saya kirimkan link. Ini link LKPD yang harus kalian lengkapi.
Ya, kalian isi. Nanti di situ ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Saya share linknya nanti di grup ya. Kalian isi hasil proyek kalian unggah dalam link tersebut. Ya. Oke, saya kasih waktu 1 menit untuk mengunggah ke dalam link. Linknya mana Bu linknya? Oke, nanti akan saya share di grup ya. Oke, sudah ya? Sudah semua? Oke, karena tugasnya sudah jadi, proyeknya sudah jadi, sudah kalian kirimkan. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan hari ini? Pak Ferry, Bu. Silakan Mas Ferry, bisa mewakili teman-teman untuk menyimpulkan kegiatan hari ini. Berarti apa? Gimana, Ibu? Ya, Mas Ferry bisa menyimpulkan kegiatan hari ini? Iya, Bu. Motivasi. Halo, Ibu. Kedengaran nggak suaranya, Ibu? Terdengar, Mas Ferry. Ya, jadi motivasi itu dorongannya Bu ya? Ya. Dorongan motivasi belajar itu dorongan kita supaya untuk giat belajar ya Bu. Seperti ya, itu. Betul. Betul sekali. Yang lain ada yang mau menambahkan? Silakan, Mbak Aisyah mungkin. Atau Mbak Yugi mau menambahkan kesimpulannya? Iya Ibu, kalau menurut saya kesimpulannya adalah dengan motivasi kita jadi semangat, sama ya? Iya, memang kalau kita punya motivasi itu kita akan lebih semangat untuk belajar gitu ya. Betul. Jadi motivasi belajar itu dorongan dari dalam diri nih, ya. Dari dalam diri, dan ada hal-hal juga yang bisa mempengaruhi motivasi belajar turun. Jadi kita harus bisa mengatasi hal-hal yang bisa membuat motivasi belajar kita turun. Dengan apa tadi tips-tips yang sudah saya berikan, ya, seperti itu. Ya, Bagaimana Bu. perasaan kalian hari ini setelah mengikuti layanan dari saya? Tenang, Bu. Tenang ya? Nambah Saya ilmu, jadi Bu. tahu Menambah motivasi, Oh iya, menambah. bagus. Jadi tahu ya, motivasi betul. Ya, saya akan giat belajar, Bu. Ya. Ya, betul. Harus giat belajar ya, Mas Ferry, biar Ya, cita-cita Mas jangan Ferry itu pacaran terus. bisa Saya mau terwujud. jadi dokter, Bu. Amin. Doanya, Bu Dong, ya. ya. Oke, terima kasih anak-anak atas partisipasinya hari ini. Kalian sudah luar biasa mengikuti kegiatan hari ini dengan penuh semangat, gembira, antusias. Melaksanakan proyek ini juga menyenangkan ya. Ya, sangat Ya, Bu. menyenangkan. Nanti setelah itu, proyek yang kalian buat itu bisa kalian jadikan wallpaper di HP kalian sebagai pengingat kalian. Ketika kalian sedang malas belajar, kalian buka HP, kalian akan lihat bahwa saya punya tujuan hidup, saya punya cita-cita yang harus saya wujudkan. Jadi saya harus giat untuk belajar, seperti itu ya. Iya, Bu. Sebelum saya akhiri kegiatan pada hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, karena kegiatan hari ini sudah berjalan dengan lancar. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Sampai berjumpa.